Ya ampun, jilbab aku dulu kok bisa miring gini ya, kayak antena parabola. Dari dulu jilbab kamu itu udah kayak antena parabola loh, Reng. Sinyalnya kuat, berisik terus. Guys, kayaknya ini bagus deh kalau kita masukin story. Sebagai kenangan terakhir kita bareng besti-besti yang kece. Boleh. Hai. 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 Gak kerasa ya, kita udah lulus. Padahal kemarin baru aja kita ketemu di MPLS. Iya ya, bentar lagi kita pisah, harus ada kenangan terakhir nih. Gimana kalau kita beli gelang persahabatan aja? Biar kita saling inget terus. Wah, gaya kali kau. Kayak di sinetron aja. Kayaknya kalau kita ke pantai seru deh. Gimana? Setuju nggak? Males udah bosan. Nanti kulit kita pada gosong loh. Iya. Iya. Iya, lagian ke pantai mah udah biasa. Terus kita bagusnya kemana ya? Gimana kalau kita naik gunung aja? Kan sehat tuh, lebih berdosa juga. Gimana? Wah, ide bagus tuh. Selain berkenangan, kita juga bisa belajar arti perjalanan hidup. Oke, udah fix nih ya. Kita ke gunung. Besok lusa kita berangkat. Gas! Oke. Tasya, pasti kamu lupa bawa jaket kan? Ya, tapi lupa bawa tak. Itu mah udah dari dulu kali, Sya. Ya, telat. Lama banget sih. Maaf ya, agak telat, kos kaki aku hilang sebelah tadi. Gak apa-apa. Ya aku bawain sarung tangan tambahan. Pasti kamu lupa kan? Makasih ya udah bawain lebih. Udah nih semua? Udah beres semua nih. Yuk kita langsung berangkat aja, keburu siang. Ya. Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri. Tolong hentikan dunia. Aku semangat. Baru jalan setengah jam aja, udah kayak mau mati. Akhirnya ya, bisa jalan bareng-bareng lagi. Langkah terakhir kita sebelum semua sibuk sama dunia masing-masing. Berarti momen ini harus kita nikmatin sebaik mungkin. Mengapa, oh mengapa banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. Dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya di antara yang pernah singgah di relung jiwa dan takkan pernah
Kok sepi banget ya? Kalian dari kota ya? Kok nenek bisa tahu? Angin sudah berbisik sejak pagi. Katanya ada 8 langkah muda yang akan mendaki di jalur ini. Kami mau naik, Nek, tapi mau izin bersiap-siap sebentar di sini. Boleh nggak, Nek? Boleh-boleh saja. Tapi sebelum naik, ada satu hal yang harus kalian ketahui. Di gunung ini masih menggunakan adat lama. Jika mau beli makan di pos 1 atau pos 2, tidak boleh menggunakan uang kertas. Lah, terus pakai apa, Nek? Gunakan koin bambu ini. Tukar uang kalian dengan ini. Tapi ingat, jangan hilangkan satu pun. Bukan karena mahal, tapi setiap koin menyimpan doa perjalanan kalian. Koin yang menyimpan doa. Keren juga ya. Dan satu hal lagi, jagalah sikap kalian selama di perjalanan. Jangan ada yang berbicara kotor ataupun membuang sampah sembarangan. Jagalah gunung ini seperti penduduk gunung ini menjaga budayanya. Baik, Nek. Kami semua akan menjaga amanat nenek. Bersiap-siaplah ke gunung. Gunung tidak menunggu siapapun, tapi dia menyambut mereka yang datang dengan hati bersih. Kalau aku tahu harus pakai koin bambu, mending dari rumah aja aku bawa bambu sebatang. Kayak raya aku. Tapi keren sih, berasa kayak di film-film misteri, adem-adem gimana gitu. Iya, aku juga ngerasa ada yang beda. Tenang aja gitu. Mungkin ini cara gunung nyambut kita. Hari ini langkah pertama kita dimulai. Semoga nggak cuma sampai puncak, tapi juga sampai ke hati kita masing-masing. Amin. Ku coba merangkai kata cinta, walaupun ku bukanlah pujangga yang bisa tuliskan kata-kata yang indah. Nyatanya tak ada nyali untuk ungkapkan. I wanna love you like the hurricane. I wanna love you like the mountain rain. So wild, so pure, so strong and crazy. Guys. Kalau aku tumbang, tinggalin aja. Bilang ke ibuku, aku udah berjuang dengan gagah. Kopi, Mam. Lebih tepatnya, tumbang karena beban hidup. Tania, mau naik gunung apa jadi influencer sih? Biarin aja, Rama. Setiap orang punya cara menikmati perjalanannya. Pos 1 sekitar setengah jam lagi. Ayo semangat. Ayo. Tolong. Capek banget ya. Akhirnya, pos 1. Baru juga naik 2 jam, Syah. Ya, Bye deh. ya tapi capeknya udah kayak sampai puncak Gunung Everest. Capek banget. Hening banget ya. Cuma ada suara daun. Itu tanda alamnya masih bersih, nggak banyak yang datang. Ini ada minyak kayu putih. Ada yang mau pijat dulu nggak? Gratis tapi stoknya terbatas. Aku mau dong. Angel, kau masih ingat nggak kata-kata si nenek tadi pagi? Iya, katanya tiap koin nyimpen doa. Aku jadi penasaran doa yang dia maksud itu apa.
Mungkin bukan soal kata-katanya, tapi maknanya. Kayak setiap langkah kita juga punya doa sendiri. Wah, tiba-tiba bijak banget ya. Udah siap ceramah nih. Ya, dikit lah. Gunung kan ngajarin sabar. Guys, sumpah deh. Ini kayak wallpaper di laptop aku versi hidup. Wallpapernya sih bagus, tapi aku hampir mati. Sabar, bentar lagi kita nyampe di danau kecil. Kata orang basecamp, pemandangan di sana bagus banget. Yuk lanjut. Yuk. Berdoa dan beranikan diri sebelum semua ini terlambat terjadi. I wanna love you like the hurricane. I wanna love you like the mountain rain. Cantik banget, kayak nggak nyata. Jika air saja bisa nyimpan bayangan, mungkin dia juga bisa nyimpan kenangan. Ngapain? Wan, gua mau ngomong jujur. Wah, kalimat pembuka begini nih biasanya berat nih. Ngomong aja bro. Sebenarnya gua itu udah suka sama Reni dari dulu, dari awal pas masuk SMA. Wih, aku udah curiga sih. Cara kamu ngelihat dia bukan hanya sekedar sahabat, tapi masa depan. Gak segitunya, Pal. Gua takut kalau gua ngomong semuanya berubah. Gua nggak mau ngancurin pertemanan kita. Rama, gunung aja butuh waktu buat ditempuh. Tapi nggak akan pernah berhenti tumbuh. Kadang rasa juga gitu. Nggak perlu diungkapin, cukup dijaga sampai waktu yang tepat. Kalau waktunya nggak datang, Ya, berarti Tuhan lagi mikirin ending yang bagus buat kamu. Serius deh. Jangan takut sama perasaan sendiri. Takutlah kalau kamu nyesal karena nggak pernah nyoba untuk jujur. Rama, Nopal, mau lanjut nggak? Kita tinggalin ya. Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag, I'm not gonna move. Got some words on cardboard, got your picture in my hand, saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try. Hati-hati ya, di sini jalannya agak sempit. Angel, kamu yakin ini jalur pendakian? Atau uji nyali? Enggak kok, bentar lagi pos 2, tapi kita harus cepat sebelum gelap. Santai aja kali. Hati-hati ya. Iya, aku nggak apa-apa. Cuma harga diriku aja yang jatuh. Lucu banget tuh. Untung nggak luka. Serem juga ya jalurnya. Ayo lanjut, pelan-pelan aja. Jangan buru-buru, tapi jangan berhenti juga. Yuk.
Jujur ya, aku bangga juga sih kita bisa nyampe sini bareng-bareng. Ya, walaupun capek, tapi kayaknya hati malah tenang. Nih, minum dulu biar otaknya balik kerja. Kalian pernah mikir nggak setelah turun dari gunung ini kita bakal jadi apa? Aku mikir Mel, kadang aku takut nanti kita sibuk sama hidup masing-masing, terus lupa rasanya duduk bareng kayak gini. Kalau lupa, berarti nggak sepenuhnya kita nikmatin sekarang. Tapi lihat deh, kita di sini bareng-bareng. Itu aja udah cukup untuk jadi pengingat seumur hidup. Aku cuma pengen bisa bahagiain orang tuaku. Kadang mimpi sederhana aja itu udah sangat besar ya. Iya, aku juga pengen buka butik kecil di rumah. Nggak harus mewah, yang penting bikin orang lain senang. Kalau aku sih pengen jadi pengusaha sukses, tapi tetap punya waktu buat ngelakuin hal-hal gini. Kayak naik gunung, jalan bareng teman, dan lihat dunia dari atas. Aku pengen deh ngajarin anak-anak di pesantren Sarangaji. Aku pengen suara mereka terdengar sampai ke langit, kayak kita sekarang. Aku pengen jadi dokter, tapi lebih dari itu, aku pengen bisa nolong orang tanpa harus ditanya kenapa. Kayak gunung, gak pernah nanya siapa yang datang, tapi selalu ngasih tempat buat istirahat. Kalau aku, pengen buka usaha percetakan sendiri. Tapi yang paling penting, aku pengen tetap punya tempat ketawa kayak gini. Kalau aku jujur, aku belum tahu mau jadi apa. Tapi kalau hidup aku berat, aku cuma ingat namanya. Waktu aku bisa sampai sejauh ini bareng kalian. Itu aja udah cukup. Kita semua punya jalan masing-masing, tapi gunung ini jadi saksi pertama langkah kita ke arah masa depan. Ayo, sebelum gelap kita lanjut ke puncak. Katanya sunset di sana paling indah. Kalau sama kalian, semua sunset juga indah. Duh Rama, diem deh. Kamu nggak cocok ngegambar kayak gitu. Udah hampir sampai guys, udah bisa kelihatan puncaknya dari sini. Alhamdulillah, aku kira puncaknya tadi cuma mitos. Kamu tuh mitos ya, katanya kuat, tapi ngos-ngosan duluan. Ini nih bukti bahwa perjuangan kita nggak selamanya harus keren. Yang penting nyampe. Dan bareng-bareng itu yang paling penting. Ku coba merangkai kata cinta, walaupun ku bukanlah pujangga yang bisa tuliskan kata. Lihat tuh, mataharinya kayak pamit pelan-pelan. Kayak kita ya, pamit sama masa lalu. Anehnya rasanya campur aduk, sedih, seneng, haru, tapi tenang banget. Kayak semua hal yang pernah ada di hidup kita, tiba-tiba kayak nggak penting lagi. Mungkin karena di atas ini kita bisa lihat semuanya, termasuk semua masalah kita. Kita naik gunung buat nyari puncak, tapi ternyata yang paling tinggi bukan tempatnya. Tapi momen ketika kita nyadar, gak perlu takut jalan sendirian, karena kita pernah berjuang bareng. So strong and crazy for you. Andai matamu melihat aku, terungkap semua isi hatiku. Kalau aku lagi melihat langit itu, rasanya semua mimpi tutup ya. Mungkin karena malam ini gak ada batas antara doa dan langit. Kalimatnya puitis banget lah. Aku sampai bingung mau balas apa. Balas aja dengan diam, kadang-kadang juga bisa jadi ucapan syukur. Kita semua udah sampai di puncak, tapi nanti pas turun semua bakal berubah. Dunia di bawah nggak seindah langit di atas ini. Ya, tapi justru itu kenapa kita harus turun. Gunung itu bukan buat ditinggali, tapi dia cuma ngasih kita waktu buat belajar tentang hidup. Dan tentang berhenti bukan karena menyerah, tapi karena udah saatnya pulang. Aku nggak akan lupa hari ini. Aku juga, tapi jangan lupa besok kita harus jalan jauh buat turun. Aduh, jangan diingetin. Aku baru mau tidur nyenyak malam ini. Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag. I'm not gonna move.
Got some words on cardboard, got your picture in my hand. Anehnya, aku nggak ngerasain sedih, cuma tenang aja gitu. Karena gunung udah ngasih kita banyak hal buat disyukuri. Guys, lihat kesini dong semuanya. Biar wajah capek kita jadi kenangan manis di sini. Hai. Yuk, kita turun. Dunia udah nunggu kita di bawah sana. Some try to hand me money, but they don't understand. I'm not broke, I'm just a broken-hearted man. I know it makes no sense, but what else can I do? And how can I move on when I'm still in love with you? 'Cause if one day you wake up and find that you're missing me, and your heart starts to wonder where on this earth I Akhirnya jalan turun juga. Rasanya baru keluar dari mimpi indah. Tapi mimpi yang bagus kan? Iya dong. Setiap jalan yang kita tapak di gunung ini kayak simbol perjalanan hidup. Kadang licin, kadang curam. Tapi kita nggak pernah sendiri. Itu yang bikin kita kuat. Ku coba merangkai kata cinta, walaupun ku bukanlah pujangga yang bisa tuliskan kata-kata yang indah. Kalian sudah turun, selamat ya. Iya, Nek. Terima kasih udah ngasih kami tukar koin bambu itu. Gunung selalu memberi pelajaran bagi yang mendaki dengan hati. Kalian membawa sesuatu yang tidak terlihat, itu sangat berharga daripada koin apapun. Kami simpan satu ya, Nek. Biar kami ingat perjalanan ini bukan sekedar naik gunung, tetapi belajar pulang. Kalau begitu, gunung ini akan selalu mengenang langkah kalian. Nek, boleh nggak kita naik gunung lagi nanti kalau udah sukses semua? Kalau gunung ini masih berdiri dan hati kalian saling mengenang, tentu boleh. Yuk sebelum pisah, satu foto terakhir di sini. Yuk. Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag, I'm not gonna move. Got some words on cardboard, got your picture in my hand, saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me money, but they don't understand. I'm not broke, I'm just a broken-hearted man. I know it makes no sense, but what else can I do? And how can I move on when I'm still in love with you? 'Cause if one day you wake up and find that you're missing me, and your heart starts to wonder where on this earth I could be, thinking maybe you'll come back here to the place that beat me, and you'll see me waiting for you on the corner of the street. So I'm not moving, I'm not moving. Policeman said, son, you can't stay here. I said, there's someone I'm waiting for, if it's a day, a month, a year. Gotta stand my ground, even if it rains or snows. If she changes her mind, this is the first place she will go. 'Cause if one day you wake up and find that you're missing me, and your heart starts to wonder where on this earth I could be, thinking maybe you'll come back here to the place that beat me, and you'll see me waiting for you on the corner of the street. So I'm not
Alah, astaga kamu beneran punya apotek sendiri? Tania, ya ampun, aku kira kamu pelanggan baru. Ayo duduk. Iyalah. Aku cuma mau beli vitamin sih, tapi ternyata bonusnya bisa ketemu sahabat lama. Vitamin untuk rindu mungkin? Iya, bisa jadilah. Tapi serius deh, kamu keren banget lah. Dulu aja waktu ke gunung, kamu paling rajin bawa P3K. Sekarang kamu jadi apoteker beneran ya? Kadang aku kangen sama masa itu Tan. Dingin, capek, tapi ramai. Sekarang tenang sih, tapi sepi. Kadang aku lihat postingan kalian, Angel sibuk banget di rumah sakit, Reni buka butik, Rama di kantornya, terus Melody sibuk ngurusin pesantrennya. Semua udah di jalannya masing-masing. Iya ya, mereka udah sukses semua. Tapi entah kenapa, aku selalu keingat sama masa-masa yang dulu. Apalagi waktu yang kita di puncak. Kita diam bareng, tapi rasanya rame banget. Aku juga kangen suasana itu. Udah lama banget nggak duduk bareng, ketawa bareng, ngomong tanpa mikirin kerjaan atau waktu. Kayaknya udah lama banget ya kita nggak ngumpul 8 orang lengkap. Kalau gitu, kenapa nggak kita buat lengkap lagi? Kapan terakhir kali kita duduk satu meja, ngomong tanpa mikirin kerjaan atau waktu? Kamu serius lah mau ngumpulin 8 orang lengkap lagi? Kenapa enggak? Aku bisa telepon Angel, kamu pasti masih sering kan kontakan sama Rasya? Kita bikin sederhana aja, tempat makan yang tenang, kayak dulu waktu kita istirahat di puncak. Setuju, 1 meja 8 cerita udah cukup kok. Kita mulai dari satu langkah lagi, Tan. Siapa tahu dari langkah kecil ini, kita bisa jalan bareng lagi. Nanti aku atur tempatnya, terus kamu kabarin yang lain, oke? Oke, deal. Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag. I'm not gonna move. Got some words on cardboard. Gila ya, dulu makan di warung aja harus rebutan. Sekarang udah bisa makan di restoran kayak gini, pakai uang hasil kerja keras sendiri lagi. Iya, dulu rebutannya mie instan, sekarang rebutannya karir. Kita beneran udah tua ya? Dulu kalau ngomongin masa depan masih aku pengen sukses. Sekarang udah sukses beneran semua. Tapi tetap yang paling heboh dari dulu sampai sekarang tuh Tania sama Rasya. Seenggaknya aku konsisten. Konsisten bikin orang pusing. Lucu ya, waktu berlalu, tapi rasanya masih sama kayak dulu. Bedanya yang kita obrolin sekarang tentang kerjaan, bukan PR sekolah lagi. Iya bener, tapi meskipun sibuk, setelah ketemu kalian tuh rasanya bikin tenang. Soalnya kita udah pernah capek bareng, ketawa bareng, bahkan diam bareng. Itu yang bikin kita nggak bisa diganti. Tapi yang paling penting, kita masih ingat siapa yang pertama nemenin kita mulai semuanya. Bener, kadang aku suka ngomong, kalau bukan karena perjalanan itu, mungkin kita nggak akan sekuat sekarang. Aku masih ingat kata nenek di basecamp waktu itu, gunung akan selalu mengenang langkah yang tulus. Mungkin kenangan kita juga begitu. Kita nggak bakal bisa balik ke masa itu lagi. Tapi setiap kali kita kumpul kayak gini, rasanya kayak pulang. Kita udah semakin menua, tapi rasanya di sini masih sama kayak dulu. Untuk 8 sahabat, 1 puncak, dan semua perjalanan yang bikin kita sampai di sini. Untuk 8 sahabat, 1 puncak.